Presiden Jokowi agak marah hadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI. Inilah alasan Mahfud MD bongkar kasus dugaan pencucian uang. Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan, antara lain indeks persepsi korupsi dan indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena Presiden kita ini menghendaki keterbukaan sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan alasannya membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dilansir dari gridhot.id dari artikel terbitan kompas.com 30 Maret 2023, Mahfud MD mengaku hal itu dipicu oleh sikap Presiden Jokowi yang mempertanyakan tentang turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Di mana sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo, dia diajak pulang bersama Presiden, satu pesawat di Surabaya. Karena apa? Membahas IPK. Presiden pada waktu itu agak marah kenapa IPK turun dari 38 menjadi 34. Lantas, Mahfud juga mengumpulkan berbagai lembaga termasuk Transparency International Indonesia untuk melihat apa penyebab IPK mengalami penurunan. Ia menuturkan penyebab utama penurunan IPK karena korupsi di Bea Cukai dan Pajak. Maka dari itu, Mahfud MD kaget ketika harta kekayaan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo tak wajar mencapai 56,1 miliar. Ditambah, PPATK menemukan transaksi janggal senilai 500 miliar. Setelah itu, Mahfud meminta rekap data lengkap Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kemenku pada PPATK. Maka ditemukanlah kejanggalan transaksi senilai 349 triliun itu. Itulah rekap yang dia sampaikan tadi dan datanya juga clear. Diberitakan sebelumnya, Mahfud dicecar begitu banyak pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI karena menyebut kejanggalan transaksi senilai 349 triliun di Kemenku. Salah satu penyebab banyaknya pertanyaan karena perbedaan data yang disampaikan oleh Mahfud dan juga Sri Mulyani pada anggota Dewan. Mahfud mengklaim Sri Mulyani salah memberikan data soal dugaan kejanggalan transaksi yang melibatkan oknum Kemenku ketika rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Sri Mulyani juga mengatakan jumlah dana mencurigakan 3 triliun, sedangkan bagi Mahfud yang benar jumlahnya adalah 35 triliun. Dikutip dari gridhot.id dari artikel tembitan Tribun News 30 Maret 2023, dalam rapat itu, anggota Komisi 3 DPR RI Benika Harman mengaku sempat berprasangka jelek atas apa yang dikatakan Mahfud MD tentang transaksi janggal senilai 349 triliun itu, karena tak menjelaskan secara lengkap. Beni menengarai Mahfud MD memiliki motif politik, termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Mahfud, sehingga secara terbuka dia mengatakan apabila Mahfud tidak menjelaskan ini transaksi secara lengkap, maka dia mendengarai Mahfud punya motif politik. Lebih lanjut, Benika Harman menyatakan dirinya siap menantang balik Mahfud MD. Beni menjelaskan maksud tantangannya ke Mahfud untuk membuka transaksi 349 triliun yang pernah dikatakannya. Menurut Beni, pejabat publik tidak boleh menyampaikan isu yang tidak jelas asal-usulnya kepada publik. Sebagai pejabat pemerintahan, kata Beni, Mahfud seharusnya memberikan informasi yang sudah digodok dan matang untuk disampaikan kepada publik. Apalagi Mahfud MD adalah Ketua Pencegahan Komite TPPU. Tersorot Jenderal Bintang 3 mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD saat hadir di rapat dengar pendapat atau RDP di DPR RI. Melihat hal ini, Komisi 3 DPR mengaku kaget. Bahkan kehadiran Jenderal Bintang 3 itu dipertanyakan lantaran ia ikut duduk di barisan paling depan. Hal itu terlihat saat Mahfud MD memasuki ruang rapat di gedung DPR RI. Di belakang Mahfud terlihat sosok Jenderal Bintang 3 yakni Komjen Agus Andrianto. Bahkan Komjen Agus ikut duduk di barisan paling depan satu deret dengan Menko Polhukam. Kehadiran Jenderal Bintang 3 dalam rapat tersebut pun menimbulkan pertanyaan tak terkecuali Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni. Pihaknya mengaku kaget saat melihat Komjen Agus mendampingi Mahfud dalam rapat itu. Bahkan kehadiran Komjen Agus sempat disinggung oleh Ahmad Syahroni selaku pemimpin rapat. Ahmad Syahroni menanyakan kehadiran Komjen Agus hingga duduk di barisan paling depan. Rupanya Agus merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sementara itu Ahmad Syahroni mengaku kecewa lantaran Menku Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat itu.